Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, lalu kearifan tersimpan dalam puisi. Ini adalah serial kuliah singkat menggali kearifan yang tersimpan dalam kutipan yang puitis dari puisi ataupun dari prosa. Sekarang kita gali dari seorang pemikir bernama Ibnu Rushd. Dia hidup di tahun 1126 hingga 1198. Periode zaman keemasan dunia muslim. Dia lahir di Andalusia, Spanyol. Kita gali kutipannya dari The Philosophy and Theology of Ibnu Rushd. Ketidaktahuan berujung pada ketakutan. Ketakutan berujung pada kebencian. Kebencian berujung pada kekerasan. Inilah rumus dunia sosial. Apa kearifan yang bisa kita gali lebih jauh dari kutipan ini? Kita gali dulu secara selintas riwayat hidup Ibnu Rushd. Ia datang dari keluarga yang terpandang di Spanyol. Kakeknya adalah kepala hakim di Cordova, pun adalah seorang imam dari masjid besar di Cordova. Karena kakeknya Ibnu Rushd berkenalan dan akrab dengan khalifah saat itu yang bernama Abu Yakub. Mereka sering menghabiskan sore bersama dan terlibat dalam percakapan intelektual. Bagi Ibnu Rushd, ini khalifah yang sangat lain ya. Apalagi saat itu era ketika ditinggal oleh Al-Ghazali, pemikir Islam yang begitu keras terhadap pemikiran filsafat Yunani, yang dianggap membuat scholar, penyair, pemikir di era itu menjelaskan realitas hanya dari hukum-hukum sebab akibat saja, hanya dari hal-hal duniawi saja. Tak ada lagi disebut di sana intervensi Tuhan. Permusuhan, kemarahan kepada pemikiran Yunani begitu kencangnya. Ibnu Rushd datang untuk membela pemikiran Yunani, membela filsafat, bahwa agama dan filsafat dua hal yang sama-sama membawa kebenaran dengan metode yang berbeda. Agama datang dengan wahyu seketika kepada para nabi, tapi filsafat datang melalui pencarian berkali-kali, berulang-ulang dengan metodologi melalui para filsuf. Bagi Ibnu Rushd, filsafat jangan dimusuhi, ia justru harus dipahami oleh para pemikir agama agar mereka mendapatkan cara menafsir agama secara kritis. Karena Ibnu Rushd hidup di era ini, ia melihat sendiri begitu banyak kritik, permusuhan diberikan kepada pemikiran tanpa terlebih dahulu dimulai oleh pemahaman, dan ia katakan bahayanya sebuah ketidaktahuan. Karena ujungnya bisa pada kekerasan. Bagaimana kita memahami renungan Ibnu Rushd ini pada era sekarang? Kita pun teringat kisah suku aborigin di Australia. Di tahun 1905 sampai 1967 yang disebut dengan kultur setengah kasta. Era itu terjadi juga kawin campur antara kulit putih dan suku aborigin. Lahirlah anak-anak yang makin lama makin banyak, dan anak-anak ini diberi label setengah kasta. Masalahnya saat itu ada ketidaktahuan, ini bagaimana juntrungan dari setengah kasta ini. Karena ketidaktahuan, lahirlah itu ketakutan. Mereka khawatir makin banyaknya setengah kasta ini ujungnya akan mencemari dan mengurangi kemurnian kulit putih. Dan ini sebuah bahaya. Di era itu, karena ketidaktahuan, pernikahan dua ras dianggap satu bahaya dan itu harus diselamatkan. Terjadilah kebijakan, anak-anak setengah kaste harus kembali diputihkan, harus dimurnikan, dan mereka diambil paksa dari ibunya, dari orang tuanya. Terjadi satu periode
di mana aparat datang mengambil anak-anak, merebut dari ibunya, dan ibu yang melawan dipukul, dihajar, dipenjara. Lalu anak-anak ini dipindahkan, dididik dalam satu sekolah yang jauh sekali. Di sekolah itulah atas nama ketidaktahuan tadi, anak-anak itu kembali diputihkan, dicuci pikirannya, diberikan agama yang dipeluk oleh kulit putih, diberikan pendidikan dan etika yang dipeluk oleh kulit putih, dengan harapan anak-anak ini kembali tumbuh menjadi kulit putih dengan pakaian kulit putih dan cara berpikir kulit putih. Sampai satu ketika terjadilah peristiwa 3 orang bocah yang rindu pada ibunya kabur dari asrama. Dan mereka mencari kampung halamannya berbulan-bulan, berlari sepanjang 2.400 km. Kita tahu Jakarta Surabaya itu 900 km. Berarti anak-anak bocah ini sudah berlari antara Jakarta Surabaya, ke Jakarta lagi, ke Surabaya lagi, bolak-balik 3 kali, barulah itu terjadi. Yang mereka ingat, kampung halaman mereka itu ada pagar panjang yang disebut rabbit proof fence, pagar panjang untuk menghalangi masuknya kelinci yang mengganggu pertanian. Dan dia ingat waktu kecil, ibunya pernah mengatakan, anakku, pada suatu ketika, jika kau pergi dari sini dan hilang dari sini, carilah ibu dengan bertanya di mana pagar kelinci yang panjang itu. Itu pula yang jadi pegangan anak-anak ini. Mereka berlari tidak tahu kemana, dia tanya kepada siapapun yang mereka temui, di manakah pagar panjang itu. Sehingga akhirnya mereka menemukan itu, ya. Dan anak-anak ini pun dikejar oleh pemburu. Jadi era itu karena sudah jadi tradisi banyak anak-anak yang kabur, ada profesi pemburu, the tracker. Jadi mereka mencari dari jejak itu kemana larinya anak-anak ini, dan umumnya ketangkep lagi dan kembali dibawa kepada asrama. Mereka harus diputihkan. 3 anak-anak ini berhasil pulang kepada ibunya. Di masa tuanya, anak dari yang ngabur itu menuliskan kisah mereka dalam satu buku, dan buku ini difilmkan. Berjudul Rabbit Proof Fence. Ini kisah yang sedih sekali. Publik di Australia di era-era kemudian menamakannya The Stolen Generation. Hingga akhirnya di tahun 2008, 77 tahun sejak peristiwa anak-anak itu, pemerintah Australia yang diwakili Perdana Menteri Kevin Rudd secara resmi menyatakan apologi, meminta maaf atas kebijakan di tahun itu. Ini kebijakan yang lahir seperti yang dikatakan Ibnu Rushd oleh ignorance, ketidaktahuan. Peristiwa ini membuat kita kembali merenung alangkah benarnya Ibnu Rushd 800 tahun yang lalu sudah katakan bahayanya ketidaktahuan, karena ketidaktahuan berujung pada ketakutan, ketakutan berujung pada kebencian, dan kebencian berujung pada kekerasan. Nah, kita hidup di masa kini, hati-hatilah dengan ketidaktahuan itu. Datangnya era Google, cukup dengan handphone di tangan, kita ketik di sana untuk kita tahu apa saja, untuk melawan ignorance, untuk melawan ketidaktahuan. Sampai jumpa.